Iya, hakim itu kan perlu juga memahami undang-undang narkotika, ya kan? Karena undang-undang narkotika tidak dipelajari di sekolah hukum. Betul. Jadi tidak semua hakim membaca undang-undang narkotika, gitu. Nah, makanya pengacaranya harus bisa menjelaskan di dalam pengadilan terbuka tentang ini loh hukumnya. Jadi pengacara ngajarin hakim ya Pak? Lu bukan ngajari, memberikan argumen. Hai teman, selamat datang di podcast Risma Simbolon My Story. Nah sebelumnya jangan lupa ya, subscribe, nyalakan loncengnya, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Ya, selamat pagi Indonesia. Pagi ini aku udah bersama lagi dengan seorang Bapak Komjen Pol, Bapak Anang Iskandar. Ye. Aduh, enak banget nih pagi-pagi di rumahnya Pak Anang tuh ditemani dengan suara burung-burung, suara kokokan ayam dan patung-patung. Tadi saya agak ini Pak, kaget juga. Wah, ada Pak Gus Dur sama Mbak Inul di sini ternyata ya. Fansnya Mbak Inul ada di sini. Gimana kabarnya, baik Pak? Baik, Pak. Baik. Nah, minggu lalu tuh aku bikin podcast. Kita cerita tentang ekstradisi terpidana mati kasus narkoba. Ya, memang itu ditujuin untuk terpidana mati WNA ya Pak ya? Ya, beda. Nah, pada saat minggu lalu itu mau pulang aku dikasih buku. Iya. Kan Pak Anang nulis banyak buku ya. Nah, ini salah duanya. Aku dikasih nih. Aku pengen sombong dikit ya. Judulnya Politik Hukum Narkotika. Ada tanda tangannya Pak Anang loh toh. Satu lagi, penegakan hukum narkotika. Jadi Pak Anang nih selama masa pensiun itu nulis buku. Udah ada 2 buku ya selama pensiunnya Pak ya? Ada 2 buku. 2 buku ya. Ini Bapak tulis waktu pensiun? Ya, udah pensiun dua-duanya. Oh gitu. Nah ini memang bukunya agak berat ya. Teman, agak berat kalau kita baca. Tapi sebenarnya kita harus tahu gitu apa yang terjadi sama hukum narkotika bangsa kita gitu kan ya. Nah di buku ini banyak hal yang menarik ya. Banyak yang kita nggak tahu selama ini sebagai ya kalau aku sih Pak hanya orang biasa, masyarakat lah, mewakili masyarakat tuh. Ternyata gini tuh. Oh ternyata gini. Nah terutama yang menarik itu tentang konvensi ini Pak, undang-undang narkotika dunia itu ya Pak ya. Ya, Nah itu cerita konvensi narkotika itu ada 3 memang. ada 3, maksudnya 3 undang-undang. Oke. Nah itu sejarahnya tuh menarik sekali Pak, yang terutama yang diterapkan oleh Amerika dan Eropa gitu. Boleh cerita nggak? Oh itu ya. Iya. Nah, itu memang itu sejarah ya. Jadi mula-mula dalam menangani narkotika itu kan semua yang berhubungan dengan narkotika, baik penyalahguna maupun pengedar di penjara. Betul. Itu mula-mulanya, dan itu yang sponsori Amerika. Itu tahun kira-kira tahun 70-an ya. Itu presidennya Nixon menyatakan perang lawan narkotika. Perang itu memenjarakan siapa saja yang terlibat masalah narkotika. Nggak pandang bulu. Tidak pandang bulu, termasuk penyalahguna. Artinya orang yang memiliki narkotika untuk dikonsumsi. Jadi yang tujuan dikonsumsi juga dipenjara. Tapi di situ Amerika merasa rugi. Ruginya apa Pak? Ruginya karena timbul residivisme, penyalahgunaan narkotika. Artinya penyalahguna itu bukan tambah surut tapi tambah berkembang. Kemudian timbul penyalahgunaan di dalam penjara. Nah, yang paling berat adalah negara menghasilkan generasi hippies. Amerika ya? Ya, Amerika ketika itu. Karena memenjarakan penyalahguna. Nah, ini kemudian dikoreksi oleh konvensi dengan protokol 1972. Di mana tahun 72 itu ada konvensi yang merubah. Ya kan? Penyalahguna tidak lagi dihukum penjara, tapi diberikan alternatif namanya rehabilitasi. Jadi hukumannya tidak lagi penjara, tapi hukumannya rehabilitasi. Itu setelah tahun 72? Setelah tahun 72. Jadi setelah tahun 72 itu semuanya narkotika tidak dihukum. Makanya undang-undang kita yang pertama
Undang-Undang Narkotika nomor 9 tahun 76 itu tidak menghukum rehabilitasi. Jadi hakim diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman rehabilitasi, baik terbukti salah maupun tidak terbukti salah. Jadi ini suatu kewajiban bagi hakim. Itu mulai tahun 76 Undang-Undang Narkotika pertama, dan undang-undang yang ketiga ini tahun 2000 juga sama. Hakim diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman rehabilitasi, baik terbukti salah maupun tidak terbukti salah, kalau memeriksa perkara penyalahgunaan narkotika. Nah, ada catatannya di situ, ya kan? Betul. Ada catatan, ada syaratnya, memang tidak ujuk-ujuk penyalahguna dijatuhi hukuman rehabilitasi. Gitu. Oke, mundur dikit Pak. Jadi sebelum tahun 72 itu Amerika menerapkan semua penyalahguna, pokoknya kasus narkoba harus ditahan di penjara, akhirnya mengakibatkan generasi hippies itu kan ya. Nah, tapi di belahan bumi sana di Eropa ternyata mereka tidak pernah menerapkan ini ya Pak ya. Nah, itu setelah itu. Ini kan setelah konvensi. itu. Oke. Jadi konvensi itu, saya ulangi lagi, dari Konvensi Tunggal Narkotika tahun 1961 itu seluruh dunia sepakat untuk menghukum penjara semua yang terlibat dalam perkara narkotika. Nah, sedangkan itu Eropa dipimpin oleh Amerika. Eropa tetap karena itu bagian dari dunia, ya kan? Iya. Ya, tetap bagian dari dunia, ya kan? Kemudian, ya kan, lakukan perang. Tahun 72, nah, hukuman rehabilitasi ini, hukuman penjara tadi, itu dirubah dengan protokol 1972. Nah, tidak lagi menghukum penjara tapi diganti dengan hukuman rehabilitasi. Nah, di situ tidak serta-merta Amerika mau. Yang duluan adalah Eropa. Oh, gitu ceritanya. Iya. Eropa, seluruh Eropa, Uni Eropa bersatu, Bu. Iya. Bersatu artinya tidak mengkriminalkan penyalahguna, karena memang penyalahguna tidak masuk yurisdiksi hukum pidana, tapi masuk yurisdiksi hukum administrasi. Sehingga, ya kan, seluruh Eropa sampai sekarang ini ya bersatu Pak bersatu. Tidak memasukkan penyalahguna masuk yurisdiksi hukum pidana, tapi hukum administrasi. Hukuman administrasi pun tidak dihukum secara administrasi, tapi dihukum secara rehabilitasi. Kalau dia bersalah. Ini kalau pengedar, wah, di seluruh dunia sepakat di penjara. Pengedar loh ya. Kalau pengedar sepakat untuk dipenjara, tapi kalau penyalahguna ini mula-mula ya terjadi ini penegak hukum seluruh dunia itu constraint gitu ya kan. Agak berat kalau dihukum rehabilitasi itu ya kan, karena harus memahami bahwa penyalahguna itu penderita sakit ketergantungan dan gangguan mental kejiwaan. Ini agak sulit memahami ini. Makanya agak ada kendala-kendala bagi penegak hukum, tidak hanya di Indonesia, itu seluruh dunia. Nah, berjalannya waktu, ya kan, Amerika setelah menggunakan pengadilan khusus narkotika, drug courts ya. Nah, itulah baru ada jaminan penyalahguna di Amerika tidak lagi dihukum penjara tapi dihukum rehabilitasi. Nah, jadi memang beberapa poin yang Pak Anang sampaikan ini sudah kita bahas sih di podcast yang lalu ya. Tapi memang lebih dalam lagi tuh ada di buku ini, ya kan? Aku baca tuh banyak terbuka lah pikiran aku Pak gitu. Nah, jadi hukum narkotika di Indonesia ternyata dari awal-awal tuh sudah menjelaskan bahwa yang namanya pengedar bahkan bandar itu harus dihukum penjara, dan penyalahguna atau pemakai narkoba itu harus direhabilitasi. Nah, tapi kok pelaksanaannya gimana ya Pak ya? Aku aja baru tahu beberapa tahun ini, kan kita udah banyak akhirnya direhab karena penjara itu penuh gitu. Padahal jadi sebenarnya hukum kita tidak menerapkan apa yang ada di undang-undang dong Pak?
Nah, ini undang-undang kita kan dibuat ya kan oleh pemerintah dan DPR. Jadi undang-undang kalau dibuat itu kadang-kadang cacat mulai dari awal ya kan. Nah, ada kekurangan ya. Maunya nyontoh tapi tidak bisa persis gitu ya. Kan 3 konvensi menjadi dasarnya undang-undang narkotika. Nah, ini ternyata terminologinya juga sulit menerapkannya karena harus mengintegrasikan pendekatan hukum dan pendekatan kesehatan. Ini kesulitan dari pembuat undang-undang. Saya bisa memahami ini. Nah, sehingga terminologinya yang ada di undang-undang juga kadang-kadang multitafsir karena tidak diajarkan gitu loh. Undang-undang hukum narkotika itu tidak diajarkan di sekolah hukum, sehingga semua orang menafsirkan. Nah, karena yang dipelajari adalah sistem pidana penjara, ya kan, criminal justice system, maka penegak hukum dan masyarakat taunya kalau diancam dengan pidana hukumannya pasti penjara. Nah, padahal undang-undang narkotika tidak demikian. Nah, secara khusus mengatur bahwa meskipun penyalahguna itu adalah seorang kriminal, tapi hukumannya tidak penjara, hukumannya rehabilitasi. Itu kemauan undang-undang, itu tujuan undang-undang, itu cita-citanya undang-undang. Nah, begitu diimplementasikan dalam penegakan hukum ternyata multitafsir gitu. Nah, itu menarik, Pak. Jadi sebenarnya multitafsir itu bukan masyarakat tapi justru penegak hukumnya, Pak. Iya. Bapak udah sampaikan tadi tujuannya undang-undang narkotika ya, tadi yang sudah Bapak sampaikan. Ternyata undang-undang itu di multitafsirkan atau disalah tafsirkan, terutama penegak hukum, ya terutama lagi hakim gitu kan, Pak ya. Kita terus terang aja gitu. Nah, aku baca nih, Pak, di buku Bapak nih ya, ya multitafsir Bapak cerita itu gitu. Jadi hakim itu dalam memeriksa perkara pecandu narkotika itu dapat, ya kan, itu di Undang-Undang Narkotika pasal 103 kan, Pak ya. Nah, dapat A memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Atau B, menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Nah, itu butir 1-nya, butir 2-nya, masa menjalani pengobatan dan atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagai dimaksud pada ayat 1 huruf A diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Nah, hakim itu menjadi multitafsir karena kata dapat itu ya, Pak ya. Ya, salah satunya kata dapat. Jadi bisa juga tidak dapat dong. Maksudnya kalau dapat boleh dilakukan, boleh nggak dilakukan gitu kan? Ya itu. Jadi berdasarkan penjelasan beberapa hakim itu dapat ini kan bisa iya bisa tidak. Nah, akhirnya hakim tidak, ya kan? Jadi tidak menggunakan kewenangan ini. Ya kan? Padahal ini adalah kewenangan hakim yang sifatnya wajib. Kenapa? Karena di pasal 127 ayat 2 itu dalam memeriksa perkara penyalahguna, ya kan, hakim wajib memperhatikan salah satunya pasal tadi. Nah, cuman pasal itu menunjuk pada pecandu, bukan penyalahguna. Nah, di sini jembatan keledainya yang harus dipahami, bahwa penyalahguna ini kalau di asesmen, ya kan, akan berubah menjadi pecandu. Betul. Nah, 2 jembatan inilah yang menyebabkan penyalahguna masuk penjara. Padahal tujuan undang-undang, ya kan, menjamin penyalahguna untuk mendapatkan upaya rehabilitasi. Jadi ini, jadi sesungguhnya undang-undang narkotik itu sangat bagus. Cuman banyak menggunakan jembatan keledai. Jembatan keledai. Nah, jembatan keledai ini tidak dipahami oleh penegak hukum gitu. Ya begini, contohnya begini. Ini kan pasal 103 ini kan merujuk pada pecandu. Merujuk pada pecandu. Nah, apa hubungannya pecandu dengan penyalahguna?
Hubungannya biasanya dari penyalahguna dulu dia baru jadi pecandu. Nah, penyalahguna itu kalau di assessment akan menjadi pecandu. Oh, jadi emang tergantung ininya ya. Nah, kalau dalam pemeriksaannya tidak dilakukan assessment, Ya, iya. baik penyidikan, penuntutan sama pengadilan, maka kewenangan itu menjadi kabur gitu. Itulah kenapa penyalahguna di penjara. Gitu. Ya. Nah, sekarang gini, Pak. Pak Anang kan udah tahu nih sebenarnya dari penegak hukum itu sendiri gitu yang memultitafsirkan. Kenapa kita nggak bikin, maksudnya undang-undangnya diperjelas, jadi bukan kata dapat tapi harus, atau gimana Pak kata-katanya? Kalau secara hukum kan Bapak yang lebih lebih kuat lah, bisa mengartikan kata-kata itu biar tidak dimultitafsirkan gitu. Ya, supaya jelas harusnya kan undang-undang narkotika itu kan pendekatannya hukum dan kesehatan. Ya. Jadi satu ini. Nah, ini yang harus di manajemen. Manajemennya harus bagus. Nah, gitu manajemen penegakan hukum narkotika ini khususnya penyalahguna harus clear. Nah, masalahnya karena tidak clear. Ya, betul. Iyalah, harus membuat manajemen, intinya ya mulai dari manajemen penegakan hukum narkotika. Jadi jelas mulai dari penyidikan harus begini, penuntutan harus begini, peradilannya, pengadilannya harus begini. Nah, manajemen itu yang sampai sekarang tidak ada. Iya Pak, jadi kadang-kadang dari awalnya aja udah mulai dibelok-belokin gitu ya, sampai ujungnya akhirnya belok bener. Jadi perlu ada manajemen penegakan hukum narkotika. Nah, kalau tidak menjadi multitafsir. Nah, jadi gitu Pak. Sebenarnya ya kita masyarakat kan hanya menjalani, dan kita juga kadang-kadang nggak bisa berontak. Aduh, ini kayaknya nggak benar deh hukum Indonesia nih. Gimana sih gini? Tapi kita nggak mampu kita sebagai masyarakat Pak. Nah, gimana Bapak melihatnya sebagai ya orang yang pernah ada di dalam sistem itu? Gimana sih cara merubah? Supaya kita juga masyarakat tidak ya kalau aku bisa bilang Pak, kita dirugikan Pak. Iya, saya bisa memahami. Oleh karena itu undang-undang memberikan amanat kepada BNN menjadi koordinator P4GN Ya, gitu. iya. Artinya koordinator penegakan hukum ya kepada pengedar itu juga harus kenceng, harus jelas gitu ya. Dan koordinator penegakan hukum terhadap penyalahguna ini juga harus jelas. Nah, harus memberikan petunjuk kepada penegak hukum. Jadi sedapat mungkin ya, awal-awal memang saya sudah lakukan itu, tapi habis itu kan tidak dilakukan lagi gitu. Nah, kenapa gitu Pak? Maksudnya gini, aduh, gimana ya? Bapak waktu jadi kepala BNN kan udah memang Bapak sendiri bilang saya sudah melakukan, tapi memang saya gagal, Bapak bilang gitu kan? Belum berhasil, bukan gagal. Belum. Ya. Menurut Bapak kenapa belum berhasil Pak waktu itu? Ya, itu perjalanan panjang. Kan kepala BNN harus mengorganiskan penegakan hukum, ya kan? Jadi pemahaman penegak hukum sekali lagi kan berbeda-beda. Nah, oleh karena itu kita harus terus. Yang tadi multitafsir itu ya Pak ya? Harus terus ya. Nah, itu yang terus itu yang belum. Nah, jadi menurut aku Pak, seperti yang Bapak bikin di buku ini Pak, sebenarnya banyak mengarah atau tujuannya tuh kepada aparat sebenarnya Pak. Gimana menurut Bapak? Loh, ini buku ini menunjukkan, ya kan? Buku ini menunjukkan bahwa politik hukum narkotika di Indonesia itu tidak memenjarakan. Nah, kalau memenjarakan itu harus diluruskan. Artinya tidak sesuai dengan undang-undang. Nah, ini politik hukum yang saya tulis. Ya. Nah, itu benar. Maksud aku buku ini kayaknya lebih mengarah untuk aparat Pak, gitu Pak. Karena memang kan mereka yang menerapkan hukum itu salah. Ya, atau ya memang tidak sesuai dengan tujuan. Coba baca di sini ya, tujuan undang-undang. Saya masih hafal tujuan undang. Hebat. Tujuan undang yang pertama menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan, ya kan, pengobatan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu tujuannya. Iya kan? Titik komanya persis tuh. Iya kan? Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, mencegah, melindungi, menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika. Artinya apa? Narkotika itu memang
bukan barang haram. Betul. Karena harus tersedia untuk kepentingan kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Boleh kok narkotika digunakan untuk penelitian, ya tapi harus ada izinnya, Iya. kan? Boleh, harus ada izinnya. Kemarin juga ada yang nanya, wah ada narkotika itu harus berdasarkan bukti, nah, iya kan? Maksudnya bukti apa? Bukti penggunaannya. Nah, jadi narkotika itu penegakan hukumnya harus berdasarkan bukti, penggunaannya juga harus berdasarkan bukti. Artinya begini, narkotika itu harus diteliti, ya kan? Kalau yang berguna ya dia nyatakan berguna, gitu ya kan? Tapi kan semua ada aturannya. Boleh. Ini undang-undang narkotika menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi boleh digunakan untuk apa saja. Narkotika itu bukan barang haram. Dan itu bisa diizinkan siapa saja. Iya kan? Ya siapa aja yang menanam narkotika boleh nggak? Boleh, asal diizinkan oleh Menteri Kesehatan di dalam undang-undang ini. Boleh nggak? Dilegalkan lah ya gitu. Loh, bukan dilegalkan, izin. Iya kan? Oh kayak POM harus gitu. diizinkan. Misalnya Seperti begini, POM. Risma mau nanam narkotika untuk Iya, untuk kepentingan pribadi gitu ya. Nah, itu harus izin Menteri Kesehatan. Oh gitu. Kalau tidak izin itu kriminal. Iya. Gitu. Karena memang terlarang kan. Ya, soal boleh atau tanaman tidak diizinkan, alam tergantung Menteri Kesehatan kan Namanya gitu juga. kan. Iya, Namanya iya. izin. Nah, itu Iya. pertama. Yang kedua, ya kan? Mencegah, melindungi, menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan. penyalahgunaan. Artinya orang kalau kena narkotika itu harus dicegah. Kemudian dilindungi. Dilindungi itu gimana? Dilindungi itu ya diobatin, ya kan? Dilindungi jangan sampai, iya kan? Dia dihukum penjara. Oh, iya. Kalau dihukum penjara malah menjadi jadi, Iya. gitu. Yang ketiga betul. menyelamatkan. Kenapa ada kalimat menyelamatkan? Karena kalau tidak diselamatkan dia, itu bisa berdampak lebih buruk, bisa mati Iya, mendadak, ya bisa kena penyakit gila, ya kan, bisa menjadi gila dan bisa kena membawa penyakit-penyakit yang berbahaya yang lain akibat penggunaan narkotika. Nah itu tujuannya. Jadi tujuannya bukan memenjarakan. Iya. Nah ya kan. Nah yang ketiga ini memberantas peredaran gelap narkotika dan perkusor narkotika. Ini yang paling penting. Perkusor itu apa sih, Pak? Bahan untuk narkotika. Oh. Jadi ini tugasnya penegak hukum memberantas, ya kan? Memberantas pengedar dan narkotika dan bahan narkotika. Nah, ini tugasnya. Ini yang harus dihukum. Iya. Nah, yang ketiga, menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu. Iya. Artinya apa? Negara ini, bangsa ini menjamin penyalahguna, ya kan, untuk mendapatkan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial melalui aturan. Nah, aturannya apa? Sudah jelas dari undang-undang turunannya sampai peraturan pelaksanaan teknis sudah jelas. Nah, tapi tidak dilaksanakan, itu masalahnya. Benar. Gitu. Nah, makanya Pak, kita kan ya jadi miris juga gitu loh. Karena memang jelas-jelas dari awal itu, makanya sebelum aku ketemu Pak Anang, aku pikir memang undang-undang narkotika itu ya setelah tahun 2003 ya. Undang-undang yang terakhir 2009 itu undang-undang narkotika nomor 35 ya. Itu baru jelas menyatakan yang rehabilitasi untuk pecandu. Tetapi Pak Anang baru cerita, oh itu dari awal sebenarnya udah ke situ sebenarnya. Ya, sebenarnya ke situ. Cuman, ya kan? Mulai tahun 2009 itu poin yang keempat, menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu. Undang-undang sebelumnya tidak ada, gitu. Tidak ada jaminan, gitu loh. Jadi melengkapi lah yang 2009 ya. Nomor 9 itu clear. Jadi dia ditegakkan tapi dijamin. Jadi ditegakkan yang artinya apa? Nah, ini penegak hukum punya dua
misi, ya kan? Berdasarkan pasal, Aku jadi pengen ketawa aja terus. jadi pasal 4C itu misinya adalah represif. Nah, pasal 4D ya kan tujuan yang terakhir misinya rehabilitatif. Ya, ya. Jadi misi bukan diminta, Ya, itu benar. misi penegak hukum. Jadi kalau nangkep penyalahguna untuk diri sendiri, itu misinya. Mulai dari penyidik, penuntut dan hakim harus menempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi. Karena misinya misi rehabilitatif, kewenangan diberi. Iya kan? Iya. Penyidik juga diberi kewenangan untuk menempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi. Penuntut umum juga diberi kewenangan rehabilitasi. Iya kan? Penuntut umum diberi kewenangan. Menempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi. Jadi tidak boleh ditahan, tapi ditempatkan di lembaga rehabilitasi. Masa menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Jadi kalau ditempatkan di lembaga rehabilitasi sama dengan ditahan. Iya kan? Ya. Hukuman itu. Jadi kenapa begitu? Karena penyalahguna untuk diri sendiri itu orang sakit. Iya. Ya, penyalahguna diri sendiri itu adalah pecandu. Iya. Nah, itu memang sebenarnya udah clear banget ya. Cuma, nah itulah banyak yang yang mengeksekusi hukum itu kan memang para aparat ya Pak ya. Jadi seperti tadi saya udah sampaikan gitu, aku tadi udah bilang bahwa kita masyarakat banyak dirugikan dari multitafsir para aparat ini. Memang kayaknya aparat-aparat harus baca ini ya. Nah, menurut Pak Anang, kita kan juga akhirnya melihat masalah narkotika ini jadi ya masalah yang serius dan bahkan kita udah darurat narkoba ya. Kita perlu nggak sih ada drug court itu ya, pengadilan khusus kasus narkoba itu? Ya sebenarnya drug court itu sudah ada. Di dalam sistem ini sudah ada. Coba tujuannya menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu. Oh, bukan maksudku. Itu adalah drug court yang tujuannya itu justice for health. Jadi apa ya? Hukum kesehatan. Jadi hukum untuk menyehatkan gitu loh. Oh, jadi bukan pengadilan ya kayak mungkin kayak pengadilan khusus untuk narkoba nggak perlu dibangun gitu, nggak perlu ya Pak ya? Sesungguhnya, tapi kalau penegak hukum yang sekarang eksis ini tidak, kenapa tidak? Ini perlu ada drug court di Indonesia, pengadilan khusus. Iya. Nah, iya. Maksudku gitu. Ya, pengadilan khusus. Dah habis kalau pengadilan yang sekarang ini tetap menghukum penjara, kan perlu pengadilan khusus, ya kan? Benar. Iya. Ya kalau menurut aku ya Pak sebagai masyarakat lah ya, kayaknya perlu Pak ya kayak pengadilan khusus tipikor kan ada khusus karena ya biar jelas aja alurnya. Nah sama kayak kasus narkoba kayaknya perlu juga Pak negara kita punya. Ya perlu, makanya saya perlu drug court itu perlu, ya kan? Tapi undang-undang narkotika kita ini kan sudah mewadahi sistemnya, namanya sistem, ya kan? Peradilan rehabilitasi. Ada dalam undang-undang meskipun nggak disebut di undang-undang narkotika bunyinya sistem peradilan rehabilitasi, tapi isinya itu memang sistem peradilan rehabilitasi gitu loh. Jadi tinggal melaksanakan saja. Itu hebatnya undang-undang narkotika kita. Betul. Cuman ya Tetap kembali lagi ya. diinterpretasikan lain, masyarakatnya juga tidak paham ya, menyebabkan undang narkotika dikira undang-undang yang jelek Betul. gitu. Nah sekarang menurut Pak Anang nih saran apa yang Bapak bisa kasih? Soalnya gini, mungkin yang semua teman yang udah dengar, wah ini ternyata bukan salah hukumnya, salah aparatnya gitu. Nah terus kita sebagai masyarakat apa yang bisa kita lakukan Pak untuk ya meluruskan supaya para penegak hukum itu menjalankan atau melakukan yang sesuai dengan undang-undang itu Pak? Loh, sebagai masyarakat apa yang kita bisa lakukan? Ya masyarakat kan begini, kalau penegak hukumnya ya kan salah dalam menerapkan, masyarakat selama ini diem karena tidak paham. Harusnya masyarakat mengontrol pekerjaan penyidik, pencegahan penuntut dan pekerjaan hakim. Itu yang tidak dilakukan. Nah,
kita mengontrol pekerjaan para penyidik ya Pak ya, menurut Iya, Bapak gitu. Kalau penyidik salah ya dikontrol, diawasi. Nah itu yang tidak dilakukan. Nah kontrol secara yuridis bisa diatur KUHP, namanya pra peradilan. Iya gitu. Iya. Jadi kita bisa nggak menuntut balik aparat? Kok menuntut balik? Nggak, gimana? maksudnya kan menuntut balik maksudnya dalam arti gini, karena tidak sesuai dengan, tidak melakukan undang-undang itu Pak. Misalnya mereka memenjarakan gitu, kita Ya. ya selain hanya banding dan ini ya Pak ya, bisa nggak, cara gimana Pak? Aku juga Di mekanisme pengadilan itu ada namanya pra peradilan. oh jadi sebelum Sampai pengadilan ya. itu ada mekanisme namanya pra peradilan. Nah itu untuk mengontrol sah atau tidaknya penahanan. Ya. Jadi sebenarnya yang kita bisa lakukan ya teman. Jadi sebelum peradilan itu kita bisa mengajukan pra peradilan gitu. Tapi kalau udah sampai peradilan udah nggak bisa lagi ya Pak ya? Loh bisa, pengacaranya harus karena memberikan argumen yang jelas sesuai dengan undang-undang. Iya. Hakim itu kan perlu juga memahami undang-undang narkotika, ya kan? Karena undang-undang narkotika tidak dipelajari di sekolah hukum. Betul. Jadi tidak semua hakim membaca undang-undang narkotika, gitu. Nah makanya pengacaranya harus bisa menjelaskan di dalam pengadilan terbuka tentang ini loh hukumnya. Jadi pengacara ngajarin hakim ya Pak? Lu bukan ngajari, memberikan argumen. Iya, betul. Hakim itu kan orang netral. Iya kan, apa yang dituntut, ya kan, hakim nanti faktanya bagaimana, pengacara yang menulis, iya kan. Iya. Nah, Udah, paham. hakim memutuskan. Jangan sampai hakim diberi info yang salah, hakimnya juga harus mengerti undang-undang kewajibannya, iya kan. Ini kan masalahnya undang narkotika itu mengintegrasikan dua pendekatan, ya kan. benar-benar. Kesehatan sama hukum. Bayangkan kesehatan sama hukum digabung jadi satu. Rumitnya kayak apa membuat undang-undang narkotika? Betul. Nah, berarti para pengacara ya boleh belajar undang-undang narkotika ini, karena memang kalau para pengacara bisa mengarahkan hakim ke arah yang benar, akhirnya para pengguna atau pecandu narkotika bisa mendapatkan hukuman yang baik. Sebenarnya rehabilitasi itu kan baik untuk yang bersangkutan gitu, dan untuk untuk bangsa kita juga. Kita memenjarakan pecandu itu nggak ada gunanya, malah Bapak bilang bisa menambah ya Pak ya. Iya, kalau penyalahguna itu kata lain daripada pecandu. Ingat lo ya. Jadi di undang-undang ini juga menyatakan begitu. Kata lain daripada pecandu adalah penyalahguna. Kalau penyalahguna diancam dengan pidana, kalau pecandu wajib menjalani rehabilitasi. Itu satu kalimat itu, ya kan? Nah, cuman untuk bisa berubah harus dilakukan assessment. Untuk bisa berubah dari penyalahguna menjadi pecandu itu harus dilakukan assessment. Nah, di dalam assessment itu akan diketahui taraf ketergantungannya. Ini pecandu berat atau penyalahguna ini menjadi pecandu berat atau pecandu sedang atau pecandu ringan, itu assessment. Dan itu menentukan jenis lamanya hukuman. Karena kalau pecandu dihukum lama-lama, ya padahal dia pecandu ringan, rugi negara. Benar. Iya, Kasih makan. Kalau dia pecandu ringan ya rehabilitasinya juga iyalah, jangan lama-lama, mungkin lebih ke psikolog, macam-macam lah. Ya kayak gitu. Jadi kita memenjarakan pecandu juga gak ada untungnya Pak. Kasih makan tiap hari udah berapa duit coba negara punya anggaran, dan gak sembuh juga, malah makin parah, makin pinter juga Pak. Tadinya hanya make jadi jualan. Karena pecandu itu orang ketergantungan. Jadi kebiasaan orang ketergantungan itu kebutuhannya adalah narkotika. Jadi narkotika, yang membutuhkan narkotika di Indonesia itu bukan masyarakat, tapi penyalahguna dan pecandu ini. Jadi pecandu ini, makanya kalau pecandu ini direhabilitasi sembuh, tidak ada kebutuhan
narkotika di Indonesia secara ilegal, maka tidak akan bisa penyidik nangkap tontonan tadi. Iya, betul. Ya memang kalau nggak disembuhkan kebutuhannya jadi besar, iya kan? Makanya yang ditangkap nanti lama-lama bisa 2 ton yang ditangkap nanti. gitu ya. Iya, Malah sekarang nambah kan ya. 1 ton, iya nambah. Kalau nggak direhabilitasi pasti akan terjadi begitu. Iya, betul.